Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Irma Anggraini dengan NIM 2304698 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 kelas CF, yaitu tentang pemerintahan Soekarno. Nah, di sini saya akan membagi 3 poin besar pada masa pemerintahan Soekarno. Yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan, yang kedua periode demokrasi liberal, dan yang ketiga yaitu periode demokrasi terpimpin. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan materi ini satu persatu. Yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan yang berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, periode awal kemerdekaan ini dimulai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kedua tokoh ini kemudian dikenal sebagai Dwi Tunggal, yaitu pasangan pemimpin yang bekerja secara harmonis dalam menggerakkan roda pemerintahan dan menyatukan berbagai kekuatan bangsa yang baru merdeka. Pada awal pembentukan pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia menetapkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh, berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, seiring perkembangan politik nasional, muncul dorongan untuk memperluas partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Hal ini diwujudkan melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang menandai pergeseran dari sistem presidensial menuju sistem parlementer. Dalam maklumat tersebut, pemerintah mendorong pembentukan partai-partai politik agar rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara demokratis. Dengan demikian, sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka dan akomodatif terhadap kekuatan sosial politik yang beragam di Indonesia. Nah, tujuan dan perubahan ini sendiri yaitu untuk menghapus kesan boneka Jepang dan memberi ruang bagi partai politik, yang mana yaitu salah satu tujuan utamanya dari perubahan sistem ini adalah untuk menghapus kesan bahwa pemerintahan Republik Indonesia merupakan kelanjutan dari pemerintahan pendudukan Jepang. Dengan melibatkan banyak kekuatan politik, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini benar-benar merdeka dan berdiri atas kehendak rakyatnya sendiri. Selain itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi tumbuhnya partai-partai politik sebagai sarana pembelajaran demokrasi dan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan nasional. Nah, sebagai konsekuensi dari penerapan sistem parlementer ini, tanggung jawab politik kabinet tidak lagi berada di tangan presiden, melainkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP, yang berfungsi sementara sebagai bahan legislatif sebelum terbentuknya DPR. Dengan demikian, presiden menjadi simbol kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada KNIP. Pergeseran ini memperlihatkan perubahan mendasar dalam struktur politik Indonesia, yaitu dari sistem yang bersifat terpusat ke arah yang lebih demokratis dan partisipatif. Nah, periode selanjutnya yaitu periode demokrasi liberal yang berlangsung antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Jadi setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949, hasil dari konferensi meja bundar, terjadi perubahan struktur politik di Indonesia. Namun, bentuk negara federal tersebut tidak bertahan lama karena banyak daerah bagian ingin kembali ke bentuk negara kesatuan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan mengganti konstitusinya menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, UUDS 1950 ini menganut sistem pemerintahan parlementer dengan ciri utama bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Dalam sistem ini, presiden hanya berperan sebagai kepala negara yang bersifat simbolis, sementara kekuasaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri dan para menteri. Nah, dalam sistem parlementer yang diterapkan
berdasarkan UUD 1950, Kabinet atau Dewan Menteri bertanggung jawab langsung kepada Parlemen atau DPR. Artinya, apabila Parlemen menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kabinet, maka Kabinet tersebut harus mengundurkan diri. Kondisi politik yang diwarnai oleh banyaknya partai dan sulitnya mencapai kesepakatan membuat Kabinet tidak stabil. Selama periode demokrasi liberal, terjadi pergantian Kabinet sebanyak 7 kali. Antara lain yaitu ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Mijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastrowa Mijoyo, dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda. Seringnya pergantian kabinet tersebut menyebabkan kebijakan pemerintah tidak berjalan konsisten karena setiap kabinet memiliki program yang berbeda dan seringkali berumur pendek akibat konflik partai antar partai. Nah, ketidakstabilan kabinet ini berdampak langsung terhadap keadaan politik dan ekonomi nasional. Dalam bidang politik terjadi perpecahan antar partai dan meningkatnya ketegangan antar sipil dan militer, serta munculnya pemberontakan daerah seperti DI atau TII, PRRI, dan Permesta yang semuanya menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Sementara dalam bidang ekonomi, pemerintah gagal menerapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan karena perubahan kabinet yang terlalu cepat. Akibatnya inflasi meningkat, defisit anggaran membesar, dan kesejahteraan rakyat tidak mengalami perbaikan berarti. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap sistem demokrasi liberal yang dianggap tidak mampu membawa stabilitas dan kemajuan bangsa. Situasi tersebut akhirnya menjadi salah satu alasan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini berisi 3 keputusan penting yang bersifat fundamental terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, membubarkan konstituante karena lembaga tersebut gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar baru, maka seluruh kewenangan dan keberadaannya dinyatakan berakhir. Lalu yang kedua yaitu menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap lebih sesuai dengan kepribadian bangsa dan mampu menjamin stabilitas politik serta efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, UUD 1950 resmi tidak berlaku lagi. Dan yang ketiga yaitu membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, dua lembaga ini dibentuk sebagai pengganti sementara lembaga-lembaga konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga dapat diselenggarakan pemilihan umum kembali. Nah, periode terakhir pada masa pemerintahan Soekarno yaitu periode demokrasi terpimpin yang berlangsung antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, dalam sistem ini Soekarno menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai tafsirnya sendiri yang menekankan kepemimpinan kuat dari presiden. Nah, sebagai hasilnya presiden menjadi pusat